Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaib. 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 Luar biasa. Saya tidak bermukadimah lagi, langsung saja ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya masih bersama-sama Gaib dan akan selalu bersama-sama. Amin. Ucapkan terima kasih atas segala pemikirannya, tenaga, dan hal-hal lain yang masih bisa membawa pribadi saya kepada jalan yang betul-betul insya Allah istiqomah. Artinya istiqomah itu tidak seperti bapak-bapak ketahui bahwa pasca penghitungan suara saya tidak pernah menunjukkan kecewaan apalagi kemarahan kepada siapapun, termasuk kepada lembaga Gaib 212 yang kita berada di dalamnya bersama-sama. Ucapan terima kasih, semoga jeripaya kita tidak hanya dibatasi sampai hari ini, tapi kita terus berikhtiar untuk bagaimana caranya agar keluarga besar Gaib ada yang bisa duduk di segala tingkatan pemerintahan dengan pola pikir yang selalu bersinergi dengan organisasi kita, yaitu organisasi kita adalah untuk mempersatukan segala anak bangsa sehingga disebutnya juga gabungan anak Indonesia bersatu dan bisa berpikir terus untuk kemanfaatan masyarakat baik personalnya maupun pada momentum ini juga saya sampaikan bahwa gerakan Gaib, nama Gaib sudah semakin merakyat, sudah semakin banyak diketahui. Insya Allah semua itu dalam keadaan positif. Akan tetapi kita jangan jumawa bahwa kita perlu perbaikan seperti tadi masukan harus adanya pergantian dan sebagainya. Tetapi kita harus punya pertimbangan bahwa yang paling utama apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sarasa sajiwa, artinya kita harus siap saling menasehati, saling membawa kepada arah yang terbaik, dan semua sadar tanpa dengan bentrok, baik dengan sesama pengurus, anggota maupun warga masyarakat. Ketiga, apapun persoalannya, apapun lembaga organisasinya, seperti Panglima atau pengurus-pengurus lain, tetap korelasinya harus nyambung terlebih dahulu kepada ketua sebelum bertindak atau sebelum melakukan. Karena apa yang disampaikan oleh Panglima tadi bahwa ketika ada sesuatu pasti ketua yang akan menjadi checklist baik dari anggota, pengurus maupun publik. Dari ketuanya siapa, ketua prinsip, ketuanya siapa di kabupaten kota, ketua umumnya siapa. Maka segala sesuatu persoalan harus nyampe terlebih dahulu kepada ketua, sehingga ketua berhak untuk mengambil tindakan selama masih berlogika dan tak perlu meminta pendapat lagi kepada penasehat atau pembina selama itu berlogika. Tapi kalau memang tidak berlogika, umpama yang tidak berlogika itu yang mudah-mudahan tidak akan kesampaian, ada keluarga kita, pengurus kita, anggota kita yang disandra atau ditahan oleh siapapun dengan persoalan yang belum pasti, saya setuju dengan yang seperti diceritakan oleh Panglima tadi, bahwa ketika ada malam hari, kolektor datang, mau merampas dan sebagainya, itu kan waktunya. Hal-hal yang seperti itu mungkin ketika sulit, nah baru kita berpendapat.
berkaitan dengan sumber dana. Sumber dana ini kalau harus bicara jujur, kalau melalui iuran, anak SD saja sudah biasa iuran dan bisa mereka menggunakan uang. Maksud saya, ketika anggota GAI, ketika pengurus GAI punya penghasilan dari atas nama lembaga itu, maka disitulah harus menyisihkan. Kalau umpamanya mau rapat begini iuran, mau rapat ke sana berbicara ongkos, mau rapat berbicara ongkos atau transport, ini tidak elok dalam organisasi yang bisa. Maka dengan demikian, kedisiplinan kita, kekompakan kita, tujuan kita, contoh umpamanya kita pada hari ini punya anggota dewan kabupaten kota yang kita usung berhasil, masa sih dia tidak ingat kepada lembaga? Terus umpamanya ada anggota DPRD provinsi yang diusung oleh GAI berhasil, masa sih dia tidak ingat terhadap perjalanannya bahwa ketika dia nyalon kita bantu? Ketika ada anggota DPR RI yang di situ juga keterlibatan pengurus atau anggota GAI mengatasnamakan lembaga GAI berpartisipasi mendukungnya, masa sih tidak ingat? Artinya 8 kabupaten kota, jika DPC ini sudah terbentuk, kita adalah DPU atau DPD. Dari awal saya sudah katakan, jangan hanya dipandangkan GAI mendukung Demokrat karena memang Yoyon Sujana. Ketika Cilegon Serang, kalau toh memang partai lain yang dekat kepada organisasi kita, kenapa tidak? Artinya kita tidak mesti dalam satu Banten ini katakanlah menginstruksikan kepada salah satu partai politik, akan tetapi di dalamnya tidak ada kader kita. Tapi kalau memang kader kita di dalamnya ada, berjuang, bergerak, dan mereka dimungkinkan akan tetap bersama kita, bukan hanya ingin pahitnya saja ketika berjuang, ketika dia berhasil juga tetap bersama-sama kita. Ini persoalan sekilas pandang kemarin. Untuk ke depan, insya Allah doakan, saya sedang berkomunikasi dengan pimpinan pusat melalui kepala Bapilu bahwa mohon petunjuk, mungkinkah saya ikut kontestasi dalam pencalonan Bupati Pandeglang melalui perahu Partai Demokrat dengan kondisi saya tidak lolos ke DPR RI. Bisa saja katanya Pak Yoyon. Kalau memang ada sinyal bisa, saya akan merintis. Artinya saya akan mengikuti tahapan. Karena apa? Karena yang tadinya saya orang yang selalu konsekuen, percaya dan tidak pernah curiga, tapi ternyata saya terbuai dan itu tidak terjadi sesuai dengan kita. Maka dengan demikian saya minta petunjuk. Jadi Bapak sekalian, pimpinan dan anggota pengurus dari Provinsi Banten, saya sudah beberapa kali konsolidasi mendekati partai-partai politik non parlemen. Karena tahun 2010 lalu ketika saya nyalon bupati, saya lewat jalur independen dan ternyata ada calon lain yang menggunakan perahu partai non parlemen, partai-partai yang tidak punya kursi. Saya kira masih berlaku itu, sehingga kemarin orang lain katakanlah yang kalah mungkin nyenyak tidur atau mungkin tidak bisa tidur, saya masih bagaimana mencari solusi, mencari jalan untuk menempuh yang terbaik buat kepentingan rakyat. Nah, saya masih tetap tertuju kepada insya Allah ikut konsentrasi calon Bupati Pandeglang dengan konsekuensi jelas kalau pakai independen nggak kekejar. Karena pengalaman saya dulu, saya pakai jalur independen 1,5 tahun baru kelar persyaratan. Sedangkan ini hanya tinggal beberapa bulan, jadi nggak mungkin. Makanya alternatif kemarin saya lakukan, saya mengumpulkan di sini saya mengumpulkan para ketua partai
dan jumlahnya luar biasa, banyak, ratusan ribu suaranya jika digabungkan dari berbagai macam partai politik yang tidak mempunyai kursi. Nah, ternyata setelah saya konsultasikan ke KPU, sekarang itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Jadi sekarang independen itu masih berlaku. 20% dari kursi yang ada itu berlaku, artinya satu perahu partai politik harus 10 kursi. Atau ada salah satu partai punya kursi mendapat suara 25%. Contoh umpama Demokrat nih sekarang 6 kursi. Nah, 6 kursi ini kalau dihitung 20% dari kursi DPRD Pandeglang yang 50, artinya kan harus 10 kursi. Nah, kalau Demokrat punya 7 kursi atau punya 6 kursi, tapi dihitung suaranya mencapai 25%, maka meskipun 6 kursi bisa mengusung satu pasang calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi partai-partai non parlemen itu tidak bisa dipakai pengusung, mungkin hanya bisa dipakai pendukung saja nanti. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Demokrat bisa merekomendasikan kepada saya sehingga partai-partai non parlemen yang sudah dibina sejak jauh-jauh hari bisa menjadi pendukung kita bersama. Itu yang saya katakan. Nah, artinya dengan kondisi seperti itu, yaitu tadi ada yang menyampaikan bahwa kenapa tidak disampaikan umpamanya PAC gaib kecamatan mana deklarasi kami mendukung Pak Yoyon, terus DPC-nya khusus di luar lingkup Pandeglang, karena ini bukan seperti kemarin meliputi 2 kabupaten. Ini toh kita hanya 1 kabupaten, di mana kita adalah 35 kecamatan, 326 desa dan 13 kelurahan. Itu 329 desa dan kelurahan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan berkaitan dengan tempat. Saya mempersilahkan tempat ini untuk dipakai rapat-rapat penting. Kalau harian mungkin karena di sini tidak bisa kita prediksi kapan rombongan Kesdik PPKK di Abang dan Indonesia rapat atau dan sebagainya. Jadi kalau rapat-rapat penting, bapak-bapak sekalian dipersilakan di tempat ini mau siang, mau malam, dan insya Allah tak perlu iuran kalau hanya untuk kopi dan seperti inilah, tak perlu. Saya yang menyediakan insya Allah. Dan itu saja mungkin yang paling inti adalah kesimpulannya bahwa persoalan apapun sebelum bertindak harus nyampai terlebih dahulu kepada Pak Ketua. Baik dan Kopi maupun Panglima dan pengurus yang lain serta anggota menyampaikan hal-hal yang urgent ketika momentum seperti sekarang sekjen kita tidak bisa hadir, maka insya Allah ADART Gaib memperbolehkan langsung komunikasinya kepada ketua sesuai dengan tingkatan. Artinya anggota dan pengurus kecamatan kepada ketua kecamatan, anggota pengurus kabupaten kepada ketua kabupaten, dan kita anggota pengurus provinsi kepada ketua provinsi. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.